Ki Oke, nggak apa-apa, saya kasih ini plus ya lagi. Kak, tapi Kenapa? tergantung Ki plus tapi tergantung dia nerima atau Nih, saya kasih satu lagi. Apa bedanya atas dan bawah? Yang atas ini namanya usaha yang dilakukan oleh sistem atau oleh gas. Jadi yang ini usahanya dilakukan oleh gas. Yang dilakukan gas, gas atau sistem ya. Kan biasanya tentang gas ini kan, misalkan ada piston. Nah, di sini gasnya nih, di sini di gas. Jadi kalau dia yang apa usahanya oleh gas, berarti pistonnya naik ya ke atas. iya. Volumenya membesar. Nah, tapi kalau di sini on itu apa? Usaha yang dilakukan pada. Jadi ini usaha pada gas. Artinya siapa yang melakukan? Gaya luar, gaya eksternal, berarti ke sini. F eksternal. Nah, Terhadap gasnya. jadi W on ini, usaha oleh gas itu biasanya negatif. Jadi W-nya ini negatif biasanya. Kalau ini W-nya positif. Jadi kalau melakukan, berarti kan volumenya membesar. Kalau di grafik berarti V-nya V1, V2 membesar sini ya. Kalau melakukan. Kalau dilakukan ke sini. Jadi tanda plus minusnya kalau harus ingat. Jadi kalau gasnya melakukan positif, kalau dilakukan berarti negatif. Paham sampai sini? Paham Kak? Nah, makanya ini kenapa positif? Karena min ketemu min. Jadi Oh, jadi positif. formula awalnya tuh Iya, min ya Kak? ini formulanya ini. Tapi karena kalau yang bawah usahanya dilakukan kepada Ah, gasnya, jadi plus. makanya jadinya positif. Min min. Oke. Oke, kemudian Q itu adalah kalor ya. Kalor yang dibutuhkan atau dilepas. Jadi dia bisa masuk ke sistem ya, masuk ke sistem atau keluar dari sistem. Tandanya kalau dia masuk itu positif. Berarti ini masuk sistem. Nah, kalau Q-nya negatif baru keluar. Artinya dia dalam bentuk panasnya keluar gitu. Oke, nah sekarang tanda delta E. Nah, delta E internal ya, energi dalam lah bacanya. Itu bisa positif atau negatif. Nah, kalau positif negatifnya kalau apa? Tahu nggak? Energi dalam Hah, kalau yang melakukan dan kalau yang kayak itu kayak yang eksoterm endoterm gitu nggak Kak ininya? energi dalam itu mah apa ya? Q itu mah ya. Itu Q ya? Oh iya eh, benar-benar. Kalau delta energi dalam itu ingatnya gini aja deh. Delta energi dalam itu adalah N kali CV delta T. Atau kalau masih bingung mah gini aja. 3/2 NR delta T gitu aja dulu. Nah, berarti Yang si delta 3/2 NKBT juga ya Kak? NRT, NRT. Yang pakai KBT yang Boltzmann itu juga bisa Oh, ya Kak? KT mah kan ini turunan. Jadi ini turunan dari sana. Jadi awalnya NKT sih. Jadi nanti jadi gini. Nanti bisa diturunkan. Nah, jadi delta ini energi dalam itu berbanding sama ini deh. Nah, ini nih. Apa ini? Suhu Kak, Nah, delta suhu. jadi kalau delta T-nya membesar atau naik, maka delta energi dalamnya adalah positif. Gitu. Begitupun ini kalau delta T-nya adalah turun. Oke, sampai sini paham nggak? Paham Kak? Oke, ini perlu nggak saya record? Boleh Kak? Nanti saya kirim lewat email atau lewat WA atau gimana gitu. Boleh Kak, WA aja. Nah, WA aja ada. Ini cuman sebentar kok, nanti juga putus kan. Saya kan bukan pro, paling 30 menit ini. Jadi paling Oh iya Kak. sekitar 100 mega atau 10, paling kurang dari 100 lah setiap videonya kalau nggak salah. Oke, oke. Jadi masih bisa sih di WA. Oke, kalau gitu saya hapus dulu ya, biar kita agak perquick. Saya clear karena kan nanti gampang. Clear all. Oke. Nah, habis itu kita akan belajar tentang proses termodinamika. Termodinamika. Jadi saya kasih bekal dulu gitu sebelum ke soal-soal biar nggak bingung. Nah, ada berapa kira-kira yang dipelajari? Yang iso Yang iso pertama
Isobar. Isobarik. Kedua, Isotermik. is Isovolum. Isotermik. Adiabatik. gitu. Isobar artinya apa? Iso itu sama, bar Pada tekanan yang sama. tekanan yang tetap. Tekanannya sama. Nah, berarti grafiknya bakal seperti ini. Nah, ini P terhadap V. Nah, karena sama, berarti dia cuma garis lurus aja. P ini sama, konstan. Nah, misalkan di titik sini, V1, V2. Nah, berarti yang ini. Nah, biasanya luasnya adalah apa? Ingat nggak luasnya? Luas. Luasnya Kalau luas lagi, sorry, W itu work, usahanya. Kerjanya, usahanya gimana? Usaha usahanya pada isobar. usaha pada isobar. Nah, teng tong. Lupa lagi? Lupa kak. Lupa lagi? Lupa kak. Belum sempet nge-review yang ini lagi. Oke. Tapi bab-bab sebelumnya udah di-review kan? Iya, bab sebelumnya Oh, baru nge-review. bab ini belum gitu. Iya, belum Oh belum. ya udah. Kalau Itu bab bukan ini kita integral itu luas bawah grafik integral PDV. Ya kan? PDV. Integral itu maknanya adalah luas, ya. Jadi Luas ini bawah adalah grafik. luas di bawah grafiknya, di bawah kurva yang ini nih. Nah, kayak gitu. Jadi kalau bentuknya nanti segit apa? Bentuknya kayak gini misal. Nah, kayak gini berarti luasnya gimana? Nah, ini berarti kayak trapesium misalnya, kayak gitu. Atau bentuknya kayak gini, berarti luas di bawah grafik kurva, berarti yang ini segitiga. Oke, paham? Ya kak. Ini P itu tekanan, dV adalah volume ya. Ini kan awalnya dari gaya dikali perpindahan kan? Nah, gaya itu apa? MG kak. Pokok mg. Tekanan adalah F dibagi A. Berarti F adalah P dikali A. PA. Berarti PA dikali S. Nah, luas dikali tinggi adalah volume. Makanya keluar ini. Oke. Paham sampai sini? Paham kak. Oke, paham. Nah, ini adalah usahanya. Sedangkan kita di hukum kesatunya adalah delta E internal sama dengan apa tadi Dek? Q min W. Min W. W-nya udah ketemu tadi. Nah, sekarang biasa ditanya Q. Q-nya apa ya? Atau delta E-nya bolehlah. Delta E-nya kita cari. Delta E-nya adalah Q-nya. Nah, kita akan bahas Q dulu ya. Oke, saya clear dulu. Anggap aja udah mengerti. Nah, kita bahas dulu kalor. Kalor. Nah, kalor itu biasanya ada dua. Yang pertama, kalor pada tekanan tetap. Tekanan tetap. Nah, nanti ada namanya kalor molar atau panas jenis lah. Bahasanya panas jenis. Panas jenis molar. Nah, kalau yang ini namanya satu lagi kalor pada volume tetap. Volume tetap. Atau panas jenis volume tetap. Nah, ini biasanya ditulisnya CP, kalau ini CV. Oke. Oke. Nah, CP itu sama CV hubungannya apa? CV sama CP, tahu nggak apa hubungannya? Baik-baik saja hubungannya? Kalau ini Baik-baik saja. adalah 3/2R, ya complicated. Kalau ini adalah 5/2R. Dari mana dapat ini? Biasanya ini ada di data ya. Jadi kalau monoatomik, udah belajar belum ya kayak gitu-gitu? Udah kak. Udah kan? Nah, kalau monoatomik, Connect kemarin kak. nah, kalau monoatomik nanti si CV-nya itu adalah 3/2R. Nah, kalau di atomik si CV-nya jadi 5/2R. Di atomik ya, sorry. Di atomik. Oke. Nah, CP hubungannya dengan CV apa? CV ditambah R. Jadi kalau si monoatomik CP-nya berapa? 3/2R
ditambah R. Jadi berapa? 5/2 R. Ya, itu monoatomik nih, mono. Kalau di atomik gimana? Berarti CP-nya adalah ini ya, 5/2 5/2. ditambah R. Jadi berapa? 7/2. 7/2 R. Nah, sebenarnya angka 3/2 sama 5/2 ngerti nggak ini? Kenapa? Ada 3, ada 5, paham kan? Itu yang dari rotasi translasi itu, Kak. Nah, betul. Berarti kalau monoatomik itu kan nanti misalkan energi rata-ratanya itu derajat kebebasannya dikali setengah kT. Nah, derajat kebebasannya kalau monoatomik itu ada 3 karena dia gerakannya translasi 3 arah ya, sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Nah, oke. Kalau di atomik dia energi rata-rata yang dipunyainya adalah F-nya bukan 3 tapi kenapa 5? Kenapa 5? Karena ada rotasi juga gitu. Nah, kenapa rotasinya 2? Translasi 3, rotasi 2. Kan kalau rotasi itu kan ada 3 sumbu. Harusnya kan ada 3 ya. Kenapa ini jadi cuma 2? Nah, kalau di atomik itu dua benda ya. Sorry, 2 atom. Begini. 2 atom. Nah, kalau kita putar ke sumbu ini sumbu misalkan sumbu apa? Sumbu Y. Nah, berarti kalau kita putar gerakannya kayak gimana? Kayak gini. Iya, ke sana. Nah, jadi ini satu cenah energinya dari 2 ini. Poros yang lain ke arah mana porosnya? Misalkan ke arah sini. Sekarang misalkan ke arah sumbu Z. Berarti gerakannya gimana? Sini Ke ya. atasnya. Nah, gini. Gitu ya. Ke Jadi atas ke cuma 2 bawah. ya, Kak? Nah, kenapa sumbu X-nya nggak ada? Karena dia sebagai poros gitu. Porosnya di sini. Kalau porosnya di sini artinya momen inersianya gimana? 0, Kak. Nggak ada jaraknya. Oke. Nggak Hanya ada 2. jaraknya. Oke, paham? Paham, Kak. Kalau dia banyak, kalau dia satu sistem, energi rata-rata ini akan menjadi energi dalam gitu deh. Jadi energi internal nanti. Energi internal itu tinggal dikali N. Jadi 3/2 N besar KT. Nah, gitu ya. Ada N ini ya. Nah, K-nya itu adalah R dibagi NA gitu ya. Jadi 3/2 N R per NA dikali T. Nah, N per NA itu adalah mol. 3/2 NRT. NRT. Oh, udah ketemu deh. Oke, bisa Oke, paham? Kak. Paham ya? Oke, paham. Saya hapus ya. Oke, Kak. Oke. Nah, nanti kita masih lanjutkan ke proses tadi. Berarti kalau isobar, gimana hukum termonya? Delta E in sama dengan Q-nya apa tadi? N CV delta T min integral PdV. Nah, jadi kalau untuk kalor itu rumus umumnya adalah gini, kalor itu mol dikali apa ini? Kapasitas molar ya dikali delta T. Nah, ini bentuk umumnya kayak gini. Kalau dia tekanan tetap berarti ini jadi Cp. Kalau dia volume tetap ini jadi Cv ya. Oke. Nah, ini kan isobar, berarti ini bukan Cp gini bukan ya? Berarti nah gitu. Oh, Paham? paham, Kak. Oke. Tetapi kalau delta E internal ini sebenarnya ada rumusnya. Ini mah rumus bakunya ada ini mah. Jadi gini. Kita lihat isovolume. Nah, ini udah rumus untuk isobar udah ketemu. Nah, ini fix kayak gini ya. Nah, sekarang isovolume. Volume. Kalau di grafik gimana? Kayak gini ya. Iya, Kak. Artinya ini tidak ada perubahan volume. Kalau tidak ada perubahan volume otomatis W-nya 0. Paham ya? Nah, berarti delta E in-nya sama dengan Q pada saat volume tetap. Nah, Q pada saat volume tetap adalah N CV delta T. Nah, berarti ini adalah rumus baku dari si
energi dalam. Nah, ini energi baku, rumus baku di mana-mana. Hmm. Jadi mau dia isobar, adiabatis, isotermal, delta E in mah ini. Gitu. Tapi isotermal ketang kan delta T-nya sama, jadi nggak kayak gini, sorry. Ini mah berlaku bagi isobar dan isovolume. Kalau adiabatis nanti beda lagi. Karena T-nya nanti ada T pangkat gamma dan sebagainya kan. Kak, ini berarti berlaku buat isobar juga, Kak? Isobar berlaku ini. Jadi kalau isobar yang ini nih, ya isobar yang ini, delta E-nya bisa diganti sama ini. Oh, jadi nggak usah pakai W-nya lagi gitu, Kak? Nggak usah. Oh, oke, Kak. Atau Berarti sebenarnya ya, atau sebenarnya gini. Coba-coba gini, sebenarnya si CP ini bisa kita turunkan rumusnya tadi. Delta E-nya apa tadi? Nih. Ini saya akan turunkan di sini. N CV delta T gitu kan. Kemudian N CP delta T. Paham? mm, Dikurangi. Nah, ini adalah ini kan VV atau V mm, delta P. V delta P kan NR delta T. ada satu. NR delta T. Paham sampai sini? Iya, Kak. Oke. Ini jadi 3/2 NR delta T. Atau jangan dulu deh. Gini aja. Ini ada mol coret, delta T coret, mol coret, delta T coret. Nah, jadi CV Oh, adalah CP min R atau CP adalah CV ditambah. plus R. Tuh, jadi ada hubungan keterkaitan yang tadi. Oh, Ya, jadi CP selalu lebih besar dari CV, ingat ya. heeh. Ingat itu. Oke? Paham ya? Oke, Oke, berarti paham, Kak. udah ngerti. Udah saya hapus. Berarti isovolume seperti itu, ya. Sekarang isotermal. Isotermal. Nah, di sini kita lanjut ke soal, karena kan di sana dijelasin banyak seperti ini proses-proses. Hmm. Kalau isotermal bentuknya kayak gimana? Bentuk grafiknya. Isotermal bentuk grafiknya tuh bentar. Seperti ini ya. Oh iya, dia melengkung ya, Kak? Nah, Ah, isotermal. melengkung. Kenapa melengkung, Dek? Tahu nggak melengkung ini kenapa? Sebenarnya coba kita lihat dari sini. Kalau isotermal ada yang sama ya. Berarti delta E in-nya sama dengan 0. Ngerti kan kenapa 0? Iya, Kak. Karena delta Karena T-nya senol. T-nya Hmm. satu T. Artinya 0 sama dengan Q min W gitu kan. Nah, berarti Q sama dengan W. Ya, oke. Nah, berarti W-nya kita cari. W-nya adalah integral V dV. Nah, P-nya kita ubah dari PV adalah nRT. Berarti P-nya adalah nRT per volume. Berarti nRT per volume integral dV. Jadi nRT integral. Nah, ini udah belajar kita integral seperti ini jadi apa? dv per V berarti jadinya F ya? F. Kan Kak? Ayo, di kalkulus Eh, gimana ini? Integral ini kayak gini. bentar, Kak. Ih, kok error? Seper V Integral ya, Kak, itu? integral super V adalah Min satu berarti V. ln. Eh, Ln ya. ah, Ln ya. oh Nah, iya, gitu. Lan. Nah, ln itu grafiknya gini, logaritma natural tuh melengkung gini. Ya, ini ln. Makanya grafiknya adalah melengkung. Hmm, Paham ya? Kenapa melengkung? oke, Kak. Oke. Nah, itu adalah isotermal. Berarti eh, untuk isobar, isovolume dan isotermal kita boleh menggunakan rumus yang ini, hukum gas seperti ini. Nah, boleh ya Boleh, Kak. untuk mencari titik-titik nanti ya seperti ini. Kalau adiabatis nggak boleh karena adiabatis ada faktor gamanya, ada rumusnya ya. Mm. Hmm. Ini kan udah Gamma jelas. CP per CV itu. PV gamma, satu lagi TV gamma min satu. Ini ada Gamma. adiabatis. Ini konstan. Nah, ini diingat, hati-hati jangan kebalik. Mm. Adia
Batis. Batis. Adiabatis itu artinya kalorinya nggak ada yang masuk atau keluar. Berarti delta E-nya apa? Minus Delta E. minus W ya, karena Q-nya 0. Iya, Kan Q minus min 1. W. Nah, nah sebenarnya bisa aja sih mencari rumusnya W ya. W-nya adalah integral PDV, oke? Nah, V-nya adalah jadi gimana? Misalkan gini. Kenapa gimana, Kak? Ya ini bisa aja kita mencari usaha dari adiabatis seperti ini. Kita bisa aja turunkan seperti itu. Jadi K-nya adalah V, kan kita mau nyari V. Iya, Nah, sebenarnya boleh seperti ini juga bisa. K per V gamma. Tapi ini nanti agak rumit deh. Nanti agak rumit, agak panjang ya. Nanti si K-nya diganti jadi ini. Jadi VV gamma integral dV per. Nah, ini nanti lumayan panjang. Nah, karena lumayan panjang, sebenarnya udah aja W-nya kita ganti aja dan jadi ini. Iya, Kak. Nah, berarti kan langsung aja W-nya adalah min delta E internal gitu kan. Kalau ini kan udah ketemu ini mah N CV dikali delta T. Mm-mm. Ya udah delta T-nya kan bisa dicari dari titik-titik yang ini. Iya, Nah, gitu maksudnya. V gamma minus 1. Nah, kalau kurvanya biasanya lebih curam ya. Seperti ini. Kalau ini isotermal, isoter. Kalau ini adiabatis lebih curam lagi. Gitu. Biasanya di siklus Carnot. Nah, ya nanti kita menjumpai siklus Carnot seperti ini deh. Sebentar ya, Kak. Oke. Udah, Kak. Seret, seret. Nah, ini Efisiensi ya, Kak? efisiensi. Siklus Carnot efisiensi. Jadi yang ini isotermal. Nah, yang melengkung lebih melengkung ini namanya adiabatis. Adiabatis. Pasti kayak gini kalau siklus Carnot. Kecuali efisiensi mesin lain boleh. Silahkan bentuknya nggak kayak gini. Tapi kalau apa siklus Carnot itu biasanya ada dua isotermal dan dua adiabatis. Paham ya sampai situ? Paham, Kak. Oke. Terakhir, materi terakhir siklus Carnot. Kalau sebenarnya kalau untuk yang entropi termodinamika kedua sebenarnya itu menurut saya sih pengayaan. Pengayaan itu nggak akan ditanya di ujian biasanya. Tapi kalaupun ada ya cuma satu atau dua gitu. Maksudnya simpel gitu nanyanya, nggak terlalu detail gitu. Biasanya yang dititik beratkan di bab ini tuh proses ini, grafik tentang proses ini, proses apa? Termo ya, Termo. termo ke satu sama efisiensi gitu biasanya intinya. Kalau yang saya pelajari dari beberapa tahun ke belakang itu jarang sih nanya entropi gitu. Entropi mah biasanya di kimia, biasanya di perdalami. Ya, kalau Iya, Kak. efisiensi berarti gimana? Usaha total Tapi dibagi total ki Ki. ki in. Ki masuk. Nah, ki masuknya berarti ki in. Biasa ditulis ki high, ki low per ki high. High itu yang tinggi ya. Jadi satu min ki L per ki H. Per Ki. Nah, atau bisa jadi istilah yang lainnya TL per TH. Ini udah saya turunkan ya sudah ada di Haliday turunan ini. Ini dari entropi sih, nantilah nggak apa-apa. Kayak gini. Nah, seperti ini nanti udah ada sih di pembahasan ya. Jadi dapat kayak gini. Dikali aja 100% nanti ya. Nah, itu sih singkat sih udah beres. Inti ya, inti. Jadi saya bukan nerangin terlalu detail, bukan. Kalau detail mah wah panjang, nggak akan cukup ini. Iya, iya. Apalagi harus diterangkan tentang teori kinetik gas gitu. Oh, ini ada kecepatan VRMS dan semua. Wah, itu terlalu panjang itu. Nantilah kalau sempat saya upload di YouTube ya. Oke, Kak. Oke. Ditunggu, Kak. Oh, Bervisinya. di YouTube saya baru nyampe apa osilasi. Karena nggak sempat terus karena kan saya kerjanya ngerjain tutorial, ngerjain yang lain, jadi banyak kerjaan, jadi nggak sempat materi dikejar
cepat-cepat kayak dulu gitu. Iya, Kak. Oke, seperti itu. Nah, sejauh ini di Mece ini membantu nggak soal tutorial dan lain-lain yang saya kirim di grup itu membantu nggak? Alhamdulillah mau bantu, Kak. Ngebantu ya, jadi nggak akan pusing mikirin PR kayaknya ya. Iya, Kak. Mat- Kayak gitu. mat- Matematika udah baca-baca nggak itu solusinya? Matematika, kalau matematika aku kemarin langsung sama kakaknya. Nggak apa-apa, maksudnya itu dibahas juga. Jadi jawaban yang itu boleh aja dibahas bareng misalnya. Iya, dibahas bareng kok, Kak. Maksudnya kalau nggak ngerti, nah baru. Jadi itu yang ngebuat itu anak matematika yang ngebuat solusi itu, ya. Jadi Tutornya gitu ya, Kak, yang bikin. tutor. Kalau saya sih yang tentang fisikanya saya bisa sedikit-sedikit, jadi saya kerjain yang soal cerita biasanya tentang usaha. Nah, saya masih ingat kalau yang ada fisikanya. Tapi kalau untuk pure matematik saya kadang-kadang malas gitu, malas motretnya. Jadi ya bukan saya nggak bisa, sebenarnya bisa-bisa cuman malas aja sih. Udah aja sama yang anak matematik biar langsung diketik gitu. Kayak gitu Iya, gitu. Kak. Oke, kita buka aja ke tutorial langsung ya. Mana? Nah, ini kelihatan nggak? Belum, masih yang paint tadi, Kak. Oh, masih paint ya. Oke. Nah, ini kelihatan ya. Udah, Kak. Oke, Kelihatan. kita lanjut ke tutor satu. Pertanyaan. Ini pertanyaan kita bahas bareng-bareng aja ya. Iya, Kak, boleh. Oke. Nah, ada 4 situasi A, B, C, D katanya ya. Ini juga ada Q, ada W, ada W on. Nah, ada W on nih, W on. Ada W biasa mah berarti ini dilakukan gas. Ya kalau yang ini. Kalau on berarti eksternal kayaknya nih. Kayaknya eksternal ya pada gas. Pada gasnya. Oke. Nah, urutkan keempat situasi berdasarkan perubahan temperatur gas mulai dari terbesar positif. Eh, saya akan coba dipain aja ya biar kalau di sini nggak bisa. Coret-coretnya pusing nanti. Di sini aja kali ya. Bentar. Mana nih? Slack. Tuan. Oke. Oke, kita mulai. Oke, Kak. Oke. Nah, berarti perubahan temperatur itu biasanya terdapat dalam apa? Perubahan temperatur nih. Q, delta E atau W? Yuk, Kak. Delta E ya. Maksudnya? Delta E itu kan 3/2 NR delta T kan. Nah, Oh, berarti iya, Kak. berarti perubahan temperatur itu terdapat di energi internal, Iya, Kak. energi dalam. Nah, berarti energi internal itu sama dengan eh, Q min W. Oke. Nah, berarti sekarang Q-nya udah ada untuk proses A. Nah, Q-nya berapa nih? Min Min 50. 50 dikurangi W-nya. W yang ini berarti. Min 50. Min 50. Jadi, 0, Kak. oh, oke. Yang kedua, yang B. Ini A. Sekarang yang B. Oh, Yang B berarti sama. Delta E in. Q-nya 35. 35. Min 35. Min 35. 0 juga. C. Nah, Q-nya min Min 15. 15. Ini Min. ditambah on. Ini on. Iya. Oh, oke, Kak. Gitu ya. Min 55. Satu lagi. 15. 20 Plus 20, iya. tambah 40. Plus 40. 60. Udah nih. Kita urutkan. Berarti ini paling gede. Kedua ini sama ini. Ketiga ini. C. Jadi urutannya adalah D, kemudian A sama dengan B, kemudian C. C.
Sip ya? Sip, Kak. Oke, saya hapus. Oke, kita lanjut nomor 2. Harus di print screen gitu ya. Oh, set, mana mouse-nya, naik ke atas, select, di cut, set, copy, new. Oke, kita mulai lagi. New share-nya yang mana? Ini ya. Nah, ini dia. Nomor 2. Untuk setiap kenaikan temperatur sebesar delta T1, sejumlah gas ideal membutuhkan 30 Joule ketika dipanaskan pada volume konstan. Nah, ayo, ini ada kata-kata yang menarik nih. Sejumlah gas ideal membutuhkan, nah kalau pada volume konstan ini dinamakan apa nih? Isovolume, Kak. Nah, ini nih. Energi ya pada apa deh? Volume konstan. Konstan. Sebesar 30 Joule. Kemudian satu lagi energi pada tekanan konstan. Itu 50 Joule. Nah, kalau dalam simbol termodinamika kan ada delta E in, ada Q, ada W. Nah, ini dinamakan apa? Ini dinamakan apa? Gimana, Kak? Nggak nangkap ya? Oke. Nah, kalau di dalam simbol ya, E in, Q atau W, energi pada volume konstan 30 Joule ini apa? Q, W atau delta E in? Delta E in, Kak. Sejumlah gas ideal membutuhkan. Nah, berarti ini Q. Membutuhkan Q, Kak. Nah, ada juga Q pada volume tekanan tetap. Ini volume tetap. Oke. Tapi kan kalau Q kalor pada volume tetap itu sama dengan, nah gitu. Oh, Paham nggak? iya, Kak. Karena kan ini mah udah jelas. W-nya 0 Karena kan, jadi nah, sehingga pertanyaannya adalah berapa usaha yang dilakukan oleh gas pada kondisi kedua. Kondisi kedua pada tekanan konstan. Pada tekanan konstan itu delta E in-nya adalah Q min W. Kita ingin mencari W. Nah, berarti W-nya adalah pindah ke sana. Berarti Q dikurangi delta energi internal. Q-nya Qp ya pada saat tekanan tetap. Qp-nya 50 kurangi 50 min 30. ya, 20 Joule. 20. Oke. Paham ya? Iya, Kak. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, saya harus screen lagi. Biasa butuh waktu dulu. Naik. Oke. Kita pindahkan. Nah, ini. Oke, kita mulai lagi. Udah kelihatan nih, saya nomor 3. Kelihatan, Kak. Oke. Nah, sejumlah energi tertentu ditransfer sebagai panas. Kedua sistem yang masing-masing terdiri dari satu mol gas monoatomik dan satu mol gas diatomik. Nah, jadi ini ada ada dua gas. Yang satu monoatomik, yang satu lagi diatomik. Monoatomik, yang keduanya diatomik. Nah, di sini ada dua proses ya. Yang pertama ada isobar dan kedua isovolume ya. Ada isobar dan isovolume. Nah, isobar titik yang mana?
nomor mana? Isobar 3, berarti 4. yang 34 Kak. Isovolum 2. 2. Nah, kemudian pertanyaannya adalah yang mana katanya yang mono sama diatomik? Ayo, gimana nih caranya? Ya, bentar-bentar. Mau ngambil dulu ini deh. Oke Kak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Oke. Oh, ketinggalan nih. Oke. Nah, kita mulai saja ya. Oke. Jadi kita lihat dari proses 3 dan 4 dulu ya. Oke Kak. 3, 4 itu adalah isobar. Ini dulu. Nah, kita tahu bahwa isobar itu kalau delta E internalnya sama dengan Q min W. Atau saya bisa ubah menjadi Q min delta E internal. Nah, sebenarnya problem dari gambar ini adalah hubungan antara V-nya lebih besar sama tekanannya lebih besar gitu loh, yang mana gitu maksudnya. Oke, kalau untuk isobar nggak mungkin kan tekanan paling besar gede-gede membandingkan tekanannya nggak mungkin karena sama ya. Berarti yang bisa kita bandingkan adalah volume kan untuk isobar. Iya Kak. Nah, berarti kita cari hubungan antara gas monoatomik dan diatomik ini kan faktor pembedanya di mana nih? Tahu nggak bedanya di hukum ini untuk di atomik monoatomik bedanya di mana nih? Yang perbedaan mencolok di rumus mana? W, Q atau yang ini? Yang dapat kita identifikasi. Oh, kayaknya ini bedanya di sini. Yang ada yang delta R-nya itu bukan Kak? Yang ininya ya, ini nih. Kenapa? Karena di sini ada NCV ya. Nah, disinilah faktor pembeda. Kalau monoatomik pasti berapa? 3/2. 3/2. R. Nah, kalau ini 5/2 kalau di atomik. Mono. Nah, berarti kita kan nyari dengan hubungan V nih. W itu kan P dikali delta V. Dengan Q min. Nah, baru kalau monoatomik langsung kita tulis 3/2 NR delta T. Satu lagi kita tulis delta ini Q min 5/2 NR delta. Nah, seperti ini. Ayo kita lihat hubungannya. Q-nya kan katanya sejumlah energi ditransfer ke dua sistem. Kalau ditransfer artinya apa? Nih, ditransfer ke sistem. Artinya apa? Q-nya positif atau negatif? Ditransfer ke sistem berarti positif. Nah, ini positif dan nilainya sama ya, ini sama ini, maksudnya sama kan kepada kedua keadaan ini. Nah, asumsikan misalkan positif dan nilainya sama. Kalau ini kan nilainya kecil ya, dibanding 5/2, dan ini kan kecil. Berarti misalkan ini yang nilai tetap dikurangi yang kecil, berarti kan ini nilainya V-nya besar. Kalau ini besar dikurangi jadi kecil. Tuh, berarti yang nomor 3 pasti siapa? Yang nomor 3 berarti yang mono. Ini di atomik. Oh, oke Kak. Karena dari perbandingan. Gimana? Oke Kak. Any question? Ada pertanyaan? Enggak Kak, jelas Kak. Oke, jelas ya. Sekarang kita lanjut ke proses 1-2. Nah, proses 1-2 itu kita akan membandingkan P-nya yang berubah. Jadi kita harus membandingkan P yang mana yang lebih perubahan P yang mana yang lebih besar gitu kan, intinya gitu. Nah, jadi kayak tadi lagi ya, delta E in sama dengan Q min W. W-nya nggak ada. Oh iya ya. Nggak ada ya. Iya Kak. Oke. Nah, berarti
Delta E in itu apa? N CV delta T sama dengan Q. Oke. Ini adalah Q pada saat volume tetap ya. Volume tetap, Kak. Langsung volume. Oke. Kita tahu V delta V sama dengan NR delta T. Nah, sebenarnya saya ingin mencari hubungan yang ini. Coba NR delta T, coba di sini. Untuk monoatomik. Karena sebenarnya KV ini jadi delta E in ya, sama aja ya. Oke. Untuk monoatomik berarti 3/2 N R delta T. Nah, di sini ada NR delta T nih. Nah, berarti saya ingin merubah jadi NR delta T 2/3 delta energi dalam. Jadi untuk mono si hubungan P ini sama dengan ini 2/3 delta E internal. Itu si mono ya. Oke, Kak. Nah, kalau di atomik Di atomik berarti P delta V-nya jadi berapa? Ini kan 5/2, jadi 2/5 dong. 2/5 delta E. Nah, jadi ini ada hubungan antara nilai 2/3 lah, sama 2/5 dengan P. Nah, bandingkan gedean mana? Pasti 2/3, lebih gede dibanding 2/5 ya? Lagi-lagi, si ini juaranya, ini mono nih juara. Mono. Ini di atomik. Di atomik. Oke, Kak. Paham ya? Paham, Kak. Oke, paham ya. Kita lanjut nomor 4. Bentar, harus dibuka lagi berarti ya. Iya. 4. Oke. Seret. Screen, seret. Kemana panggil? Print screen. Set. Ini ke sini. Copy. Yuk. Oke, nomor 4. Kak. Oke, ada gambar seperti ini. Untuk proses-proses ini katanya manakah ekspansi isotermal? Oke, nomor isotermal gimana? Langsung ditebak coba yang mana? Tunggu. Yang isotermal tuh berarti yang Suhunya itu, Kak, sama. yang AE ya, Kak? AE. Karena apa? Karena suhunya sama. Suhunya sama. Tap. T0-nya sama. T0A sama dengan T0E. Oke. Untuk B, Isobarik itu berarti isobarik yang volumenya P-nya sama. P-nya sama. Ya isobarik P-nya sama ya. Ya, P-nya sama, Kak. Dipakainya berarti Dipakai persamaan gas ya. AC ya, Kak? Kita coba apa namanya? Kita cari coba titiknya. Berarti ini sama ya. Sama. Nah, berarti V1-nya di sini, V0. Berarti V0 per T1-nya mana di sini? T0. T0. Oh, berarti yang AC ya, Kak? Oke, mana? V2-nya 2 V0 ya. Berarti, nah ini yang kita cari T ini. Berarti ini coret. Jadi T-nya adalah ini ke sini 2 T0. Mana 2 T0? Nah ini. Oke, berarti aku cek. Oke, terakhir adiabatis. Nomor C, proses adiabatis. Nah, ini akan T sama V. Berarti kita pakai yang hubungan T sama V gimana? T1 V1 1 gamma. Gamma min 1. Oh iya, min 1.
gamanya 1. Gamanya berapa? Gamanya berarti, tunggu, Kak. Berarti 3/2, CP per CV kan ya, Kak? CV per CV apa CP per CV? Yang paling gede per yang paling kecil. Berarti 5/3. Oke. T1-nya T0, V0, 5/3 dikurangi 3/3. T2-nya kita cari ya. V2-nya adalah 2V0, 2/3. Jadi T2-nya adalah T2-nya T0. T0 dalam kurung, ini coret V0-nya. V0-nya coret ya. Tinggal 2 pangkat 2/3 deh. Iya. Nah, bukan 2, 1/2 ya? Setengah ya? 1/2, Kak. 1/2 pindah ke sana. Nah, ini adalah kalau dihitung pakai kalkulator 0,63. Oke, Kak. Berarti yang ini AF. AF. F. Oke. Kalau nomor nomor D ya. Nomor D itu kan entropi ya. Entropi itu ada rumusnya. Delta S reversible itu Q per T atau NR sebenarnya ada di holiday, saya lupa lagi. Ntar kita coba buka holiday-nya. Entropi kita lihat. Nah di sini. Nah ini dia, kelihatan nggak? Kelihatan, Kak. Nah ini dia. Nah ini. Jadi delta S-nya ini. Nah ini dia delta S-nya. Ini ya, ini ya. Nah coba lihat delta S-nya ini ya, delta S ini. V-nya, V akhirnya sama ini membesar ya, positif ya. Positif, Kak. Positif nilainya kan nggak negatif. Ini juga T-nya selalu positif ya. Lalu, ya. Ya, jadi kalau delta S lebih besar dari 0, artinya tidak ada yang berkurang. Kan kalau namanya berkurang biasanya negatif. Iya, Kak. Jadi karena entropinya lebih besar dari 0, sehingga tidak ada yang berkurang. Kurang. Ya, bisa ya. Iya, Kak. Oke. Kita coba yang lain. Nomor 5 berarti ya. Iya, Kak. Oke, kita screen. Masuk di copy. Nah, copy. Kita mulai lagi ya. Iya, Kak. Nah, 3 mesin Carnot beroperasi di batas temperatur. Nah, ini mah gampang ya. Kalau ngebandingin urutan besarnya kerja yang dilakukan oleh mesin siklus dari yang terbesar. Nah, berarti gimana? Berarti pakai yang itu, Kak, yang tadi QH min QL. Ya, betul. Jadi pakai efisiensi itu. Mana ini? Ini. Efisiensi itu adalah W per QH atau 1 min T low per TH. Iya, Kak. Jadi kalau ngebandingin kerja, berarti W-nya adalah 1 min TL per TH dikali QH. Nah, katanya setiap mesin menggunakan jumlah energi yang sama per siklus. Jadi QH-nya sama semuanya. Ya, jumlah energi yang sama katanya. Pada temperatur tinggi kan, tuh QH-nya sama berarti. Ya udah berarti tinggal bandingin aja. 1 per ini 400 per 500. Nah, gitu. Nanti W-nya 1 min 500 per 600.
Satu lagi, 1 min 400. 600. Nah, ternyata ini hasilnya 0,2. Ini hasilnya 0,166. Ini hasilnya, sorry, ini ya 0,166. Ini adalah 0,33. Jadi urutannya adalah ini yang terbesar ya. Oke, Kak. Kemudian yang 0,2. Dari yang 2. Kemudian 0,1. Heeh. Jadi urutannya C, A, B. Ini jawabannya. Oke, Kak. Oke, ada pertanyaan? Aman, Kak. Berarti udah paham ya. Oke, kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Oke, Kak. Clear chat dulu. Lanjut ke soal. Nah, ini mah langsung aja di sinilah nggak apa-apa. Karena kan lebih mudah. Nah, baru nanti nomor 3 kita coret-coret lagi. Kelihatan kan ini nomor B soal? Kenapa, Kak? Kelihatan nomor B soal ini? Kelihatan, Kak. Oke. Ini dari kinetik gas. Kecepatan rata-rata gimana? Kayak rata-rata langsung Aja biasa. Biasa aja ya. Berarti si average-nya berarti jumlahnya dikali kecepatannya dibagi nanti jumlah di itu partikel. Nanti kita udah pernah lah bahas ini. Ini 3,2 ya cm. Kemudian kalau kecepatan VRMS ada rumusnya, sudah ada rumusnya juga. Ini diakarin. Karena arti root itu apa? Akar ya, root akar, min itu diakari dirata-ratain square kuadrat. Jadi si kuadratnya itu si V-nya yang dikuadratin. Jadi sigma NI PI kuadrat per sigma NI. Nah, nanti ketemu nilainya adalah 3,4. Oke, Kak. Nah, kecepatan yang paling mungkin muncul ini kalau dalam statistik namanya modus ya. Modus itu data yang paling sering muncul. Ini kan jumlah molekul atau apa ini? Atom, partikel yang banyak muncul ini ada 8. Sering muncul ini 8. Nah, berarti kecepatan yang sering munculnya adalah 4. 4 cm per second. 4 cm per second. Oke? Oke, Kak. Bisa dilanjut? Bisa, Kak. Oke. Ini nomor 2 mas sebenarnya kimia ya? Iya, Kak. Oh, masih ingat gak kimia ini gimana? Molar arsenik itu Kak. Itu diketahui. Ini masanya, masa molarnya ini. Ditanyanya, tentukan massa. Oh, ini mah atomnya, ini atomnya. Dia nanya masanya. Ayo, masih ingat nggak? Ini ya, ini dikali aja ya, Kak. Mol sama dengan apa kimia katanya? Massa mol gram per mr. Gram per mr ya kilogram atau gram? Kilogram ya. Oh, gram ya, ini nanti. Nah, gitu. Oh, n per Na. Iya. Mol kan banyaknya partikel dibagi Na. Apa gadro? Iya. Wah, oh iya. Saya masih ingat lagi nih kimia. Iya, Kak. Kimianya A dulu. Mantap. Aduh, just kidding. Canda, udah lupa. Oke. Berarti kita nyari M. M-nya adalah N per Na dikali M. Gitu aja. Sebenarnya saya dulu kimia pakai ceng ya, pakai cang saja, ceng. Itu dikerjakan, itu alhamdulillah gitu. Mantap. Meskipun meskipun nggak usah Brady juga, Brady kan soalnya tebal, variatif, tapi sebenarnya intinya sama ceng. Brady lebih susah dibaca daripada ceng, Kak. Iya, familiar. Jadi kalau kayak gini, kalau untuk ini ya fisika ya,
Yang mudah dicerna itu siapa? Haliday atau selain Haliday? Ada lagi loh, kayak cengnya Haliday apa? Gak tau Kak, aku punyanya Holiday doang. Giancoli. Apa Kak? Giancoli. Itu lebih enak dibaca ya Kak? Itu mah sederhana kayak ceng, jadi lebih ringan gitu. Soal-soalnya juga lebih ringan. Tapi intinya sama. Tapi kalau Haliday lebih hype gitu intinya. Mm-mm. Tapi kalau cuma baca cek apa Giancoli doang tanpa Haliday dibaca, wow itu ya udah itu mah. Giancoli itu buat baik sebenarnya. Fisika B soal-soal tutorial itu biasa dari sana. Sama Katnal satu lagi Katnal ya. Kalau ini dari Holiday ya Kak? Nah, kalau di sini kalau yang ini ngambilnya Haliday, Sirway sama ini kalau nggak salah Siyong. Kadang Tipler gitu. Kak kalau Piwiki itu mesti dikerjain abis nggak sih Kak? Itu mah soal apa solusinya ngaco, kalau bisa mah jangan deh. Iya, makanya kadang suka, kan kemarin niat ngerjain Piwiki, terus habis itu kayak, ih Jangan enggak nanti deh. udah aja kerjain mah kerjaan ulang mah soal tutorial yang saya kasih. Ini kan udah Iya, udah udah benar jawabannya. Nah, kalau mau nanya Viwiki, mendingan tanya aja ke saya misalnya satu atau dua gitu, kirimin aja. Jadi nanti kita bahas. Kadang iya Kak. kalau tidak dibahas tanpa arahan, itu nanti kita jadi punya persepsi sendiri dan itu jadi Iya benar beda. Kak. Nanti jadi Benar, Kak. melenceng lagi apa Iya, konsepnya. iya sesat kayak Sebenarnya intinya mereka benar, cuman maksud saya teh kayaknya nggak ada tim revisi gitu, nggak ada tim lead apa ya tim apa ya, lead bank ya apa. Jadi kayaknya itu kayak personal tiap itu kan kayaknya bagi-bagi job. Iya, iya Kak. Jadi Benar. orang-orangnya beda. Jadi kayak nggak disatuin gitu. Jadi ini langsung aja caplok satuin, kerap jadi nggak diteliti dulu. Iya. Beberapa mah Jadi benar. Beberapa memang benar ya saya lihat beberapa benar, tapi ya, beberapa ada yang miss gitu. cara ngerjainnya beda-beda gitu. Kan beda-beda gitu. Ya saya tidak ya silahkan nggak apa-apa coba aja gitu. Cuman ya kalau ada yang bingung maksud saya teh sharing gitu. Mm, Kak. Jadi saya tidak bilang oh ini PWiki sesat enggak sih nggak kayak gitu. Bagus soal-soalnya mah kan memang bagus soal UTS itu mah. Cuman pengerjaannya mungkin harus perlu kita revisi gitu aja. Iya Kak. Oke, kita lanjut nomor 3. Nah ini nanti ketemu ya, nanti ketemu kan udah ada solusinya ya. Iya Kak. Saya malas ngitungnya, udah ada lah. Iya Kak. Yang penting udah tahu caranya Kak. Penting caranya. Kalau ada bingung gitu. Oke, kita lanjutkan nomor 3. Nah sebenarnya bisa kalau solusi akhir bisa kita lihat ya. Jadi saya kan kalau soal-soal ini mah kita benar-benar pure hitungan ya. Iya Kak. Dari 1 sampai 10. Nah saya tidak akan coret-coret ngitung lagi karena kan udah ada solusinya hasil akhirnya gitu. Nah saya Yang akan penting nulis caranya aja. oh, yang Kalau penting konsepnya Kak. konsepnya aja ngerti gitu. Kalau hasilnya mah capek nanti udah double 2 kali nulis. Iya Kak. Oksigen pada awalnya memiliki volume ini, temperatur ini, tekanan ini katanya. Kemudian sebuah proses menyebabkan volumenya membesar menjadi ini, tekanannya menjadi ini. Mm-mm. Nah, yang pertama apa pertanyaan? Jumlah mol. Nah, jumlah mol oksigen kita pakai apa? Kita pakai hukum gas ideal. PV Iya. sama dengan nRT. N-nya ketemu nanti. Oke Jadi Kak. ini, nah hati-hati, ini kan tekanannya ada 2, yang ini sama yang ini. Kita pakai yang mana? Jadi ini, Yang pertama ya Kak. jadi pakai simbolnya harus sama konsisten. Indeksnya ini 1, ini 1. Gitu. Jadi harus konsisten. Oh, tapi bisa pakai yang terakhir, tapi harus semuanya yang Harus ada semuanya. ya Kak. P yang ini berarti yang ini, P2-nya mana? Menjadi ini ya, ini. T-nya mana? T-nya yang Nggak mana ada, ya? nggak ada. Ada. Kan dicari di sini. Oh iya, ditanyain. Berarti jangan pakai Nah, P2. itu pakai yang kondisi awal aja. Nah, kalau untuk nomor B-nya mah ya pakai gas ideal lagi deh kayak gini lagi. Iya. Tapi kondisinya yang kedua ya, P2, P2 dengan N, R, T2. Udah ketemu. Pakai N.
pakai N dari yang pertama tadi ya, Kak? Atau saya kalau di solusi bikin dua ya. Bikin dua cara. Satu cara lagi pakai yang gas biasa kayak gini. Nah, gini. Oke, Kak. Dan hasilnya sama. Hasilnya sama suhunya ya. Suhunya sama, nilainya 493 Kelvin. Jadi cara yang ini, ya cara yang ini sama nih, 493 tadi. Ya, Kak. Sama yang ini sama. Jadi berarti benar. Gitu ya. Oh iya, nanti coret juga N. Dicari juga N-nya. Sip? Sip, Kak. Oke. Sekarang nomor 4. Nah, oke. Nomor 4 ini tentang sebuah gas penambahan panas. Nah, kalau penambahan panas berarti Q-nya apa? Positif atau negatif? Positif, Kak. Oke, berarti udah tahu nih. Ini adalah positif. Q. Membuat volume gas berubah dari 50 menjadi 100. Nah, berarti W-nya kayaknya positif ya, W-nya karena delta V-nya membesar. Sementara tekanan gas tersebut sebesar 1 atm tidak berubah. Nah, kalau tidak berubah berarti gimana? Isobarik ya, Kak. Isobar. Nah, berapa banyak energi internal berarti delta E in Delta E in. sama dengan Q min W. Q-nya ini udah ya 20,9 min W-nya adalah pakai biasa P delta V ya. Nanti hasilnya adalah nanti di solusi dicari, dilihat 15,9 Joule. Nah, kebetulan kalau untuk tutorial 9 ini murni semuanya holiday semua ini. Jadi jawabannya benar sesuai holiday. Jadi saya lihat di belakang holiday sama gitu, ada nilainya. Di belakang holiday itu ada jawabannya, Kak? Ya jawaban singkat. Jawaban singkat misalkan kayak gini nomor A misalkan 415,9 gitu loh kayak gitu. Oh, oke, Kak. Jadi jawabannya sama gitu. Oke, Kak. Clear. Oke. Oke. Berarti saya lanjutkan. Jika jumlah mol gas tersebut adalah segini, tentukan nilai CP. Nah, CP ini adalah dari kalor. Kalor pada tekanan tetap. Berarti KP adalah mol dikali CP dikali delta T. KP-nya berapa? KP-nya 20,9 ya, Kak? Iya, betul. Nah. Dan molnya nanti kita cari ya. Ada nih, molnya ada. Molnya ada, masukkan. Nah, nanti CP ini ke cari. Nah, delta T-nya didapat dari hukum gas ideal. P delta V PNRT. Nah, jadi delta T-nya P delta V bagi NR. Karena nilai-nilai ini ada, tekanannya ada, delta V-nya ada, molnya ada, R-nya ada. Nah, ingat kalau PPNRT, R ini harus dalam bentuk gini ya, 8,314 Joule per mol kali Kelvin. Ingat aja, ingat. Jangan pakai yang SMA. SMA kan 0,08 kalau nggak salah ya. Ya? Iya. Kita pakai yang 8,31. Sip, paham? Oke, saya hapus. Nah, jika jumlah mol gas adalah segini, tentukan sebenarnya molnya sama. Jadi nomor B sama C itu keadaannya sama gitu molnya. Nah, cuman CV udah gampang ini mah. CV adalah ya si CP-nya dikurangi adalah dengan R. Udah ketemu deh. 26,1 per mol Kelvin. Paham sampai sini? Paham, Kak. Oh, mantap ini, mantap Inang. Mantap, Kak. Ini dia. Baru ini bisa favorit UTS kayak gini biasanya mah tentang grafik biasanya. Iya, Kak. Favoritnya. Jadi harus paham grafiknya. Oke. Nomor ini nomor 5 ya. Oke.
pada titik A, ada titik A. Nah ini dia. Karena pertanyaannya ini apa nih? PB ada, PAC ada, titik A nih. Pada titik A temperatur T 200 Kelvin. Jadi sini 200 Kelvin. Tentukanlah jumlah mol gas tersebut. Oh, berarti pada titik A pertanyaannya ya. Berarti Iya, di Kak. titik ini berapa katanya jumlah molnya? Oh, itu mah gampang pakai RT aja ya. Jadi pada titik A. Pada Oke. titik A. Berarti langsung aja PPN NRT. Ketemu nanti jawabannya ya. Iya, Kak. Sekitar 1,5 mol. Nah, kemudian pada B. B katanya apa? Nilai temperatur pada titik B. Dan temperatur di sini ya. Heeh. Nah, kita bandingkan saja pakai PP per T juga bisa, PP per T gitu. Karena kan NA-nya sama ya, molnya sama ya. Kayak yang tadi ya, Kak. Jadi kalau molnya sama, kita pakai yang gini aja. Kalau molnya sama, gini aja. PV per CFF. Kan molnya sama katanya. Iya. Kan mol gas tersebut masa molnya berubah kan dalam gas sistem itu? Iya. Nggak mungkin, Kak. Nggak mungkin berubah, kecuali ditambahkan atau ada membocor gitu. Berarti TB-nya nanti ketahuan. Ini TB, ini TA. Jadi TB-nya udah ada sesuai di sana 1,8 10 pangkat 3 Kelvin. Oke, nomor C. Nilai temperatur pada titik C. Wah, ini mah ini terus ya, gini-ginian terus. PP per T aja gini. PV per T lagi ya, Kak. PP per T. Bandingin aja. Misalkan dengan A ya, karena kan A-nya udah ada. Dengan C, nih A. Nanti ketemu TC-nya adalah 600 Kelvin. Nomor D. Nah, ini dia. Total energi yang ditambahkan ke dalam gas. Energi yang diberikan pada gas selama siklus proses tersebut. Ayo, ya ini kayaknya agak berbeda. Nah, ini gimana? Energi yang Ayo. diberikan terus. Ini tuh berarti jadinya yang itu atau bukan, Kak? Nah, Itu. ingat-ingat. Kalau dalam satu siklus, ini saya kasih rumusnya. Dalam satu siklus, ini apa? Apa ini? Halo, Dek? Iya, Kak. Dalam satu siklus, delta E internalnya 0. Why? Kenapa? Kenapa? Karena AB sama dengan BCCA ya, Kak. Eh? AB sama dengan BCCA. Ingat, rumusnya delta E internal apa? W min Q, Kak. Q min W. Q min W. Ini. NC delta T. Iya. Kalau rumus delta E mah gini. Kecuali rumus termodinamika maksud saya itu baru tadi. Delta E nya adalah Q min W kan. Nah, ini saya ingin nyari delta E nya doang gitu. So, kayak gini kan. Nah, NC delta T, Kak. ingat, kalau dia satu siklus itu berarti gini. Awalnya dari A, kemudian ke B, ke C, balik lagi ke A, gitu kan? Itu satu siklus. Iya. Siklus itu tertutup kan, lintasan tertutup namanya siklus. Iya. Nah, Jadi delta T-nya 0 ya, Kak? delta T-nya 0, karena sama TA sama TA. Iya. Nah, ingat, mau proses apapun, gambar grafik bagaimanapun, kalau dia satu siklus, ingat apa kata kuncinya? E-nya 0. Delta, bukan deltanya. Delta E-nya 0. Iya, ini nih. Ini yang salah kaprah. Jadi kalau tidak ada kunci yang ini biasanya wah pada ngawur gitu, pada nggak bisa. Iya, Kak. Nah, kalau gitu berarti 0 sama dengan Q min W dong. Artinya Berarti Q-nya sama dengan W. itu. Total energi yang diberikan berarti jadinya Berarti jadi W. Jadi Q-nya W. itu jadi W. Jadi W-nya kan gampang, loss grafik W mah. Iya, benar-benar, Kak. Ya betul. Benar, Kak. Nah, kalau grafiknya kayak gini, ya, kalau grafiknya kayak gini,
Ini kan yang ini positif ya, nih positif. Jadi sebenarnya usaha yang apa energi yang diberikan itu W-nya yang positif harus. Positif. Atau W total nggak apa-apa, W siklus aja W total. Kalau yang negatif nanti grafiknya tuh kayak gimana, Kak? Ini negatif, ini negatif. Ke Oh, kiri. oke. Itu Kiri. nanti W si AB ditambah W BC mah 0 kan, ini 0. Min, oh ya ditambah dulu lah. Tambah WCA. Ini kan berarti bakal negatif ya, Mm-mm. ke kiri. Iya, Kak. Oke. Berarti nanti jumlahin aja nanti ada hasilnya. Heeh. Kalau di sana itu saya tuh langsung segitiga. Nah, jadi kalau Iya, usaha dalam satu siklus itu kalau cara cepatnya ini aja. Nih, cara cepatnya ini. CBC. Betul, isi dalamnya aja. Karena kan nanti dikurangi yang ini kan, misalkan gini, Iya, WAC yang ke bawahnya WAB-nya, dikurangi yang nanti yang ini kan dikurangi ujung-ujungnya ini kan. iya benar, Kak. Bener ya? Iya, Oke. Paham ya? paham, Kak. Oh, udah mantap ini mah tuh. Tinggal UTS aja ya. Ya Allah, Kak. Oke, kita next. Dia. Nomor 6. Nah, sebenarnya saya sih nomor 6 di solusi itu agak ribet sedikit sebenarnya. eh, Biasalah ingin pencitraan, penulisan matematik doang. Jadi saya pakainya itu persamaan garis itu teh saya teh kan ada A tambah BV maksudnya itu teh persamaan garis itu kayak Oh, ya sama dengan MX plus C gitu loh. Ya sama oh iya, dengan Kak. Ya. MX plus C maksud saya teh gitu. Nah, di sana M-nya itu kan si B-nya itu 20/3. Jadi saya nulisnya di sana itu eh, A ditambah BV kalau nggak salah. Benar Iya, nggak? A tambah BV, Kak. Nah, itu ini kan V-nya sumbu sumbu X ya. Nah, sumbu X Iya, berarti ini adalah M-nya, ini gradiennya gitu. Ini bagiannya. nanti kemiringannya nanti. Kayak gitulah. Tapi intinya gini, kalau usaha dalam siklus A ke B itu kan integral PDP kan? P Iya, Kak. integral PDP. Boleh dicek hasilnya. Ini adalah luas ini aja, luas di bawah AB. Berarti gimana bentuknya ini kan? Iya, Trapesium ya. iya. Ya, trapesium. Berarti udah saya buktikan kok sama 60 Joule. Ya. Oke, Kak. Jadi kan sisi yang sejajar ini kan berapa nih? 10 ditambah 10, ini berapa? 30, 40. 40 dikali tingginya berapa? Tingginya tuh, Ini ya tingginya. iya, Kak. Ini Itu berapa? di mana? 4 kali 1, 3 kali setengah. Oh, sama kan? Kak, yang tingginya ada di mananya, Kak? Ini tinggi di sini, ini tinggi. Kan ini sisi yang sejajar. Heeh. Tingginya ini 4, ini 4, ini 1. Oh, itunya 4. Oh iya, ada tulisannya ya, PS. 4 nih. Iya, Yang Kak. satu yang ininya menghilang kalau di sini, kalau di sini 1. Oke, oke, Kak. Tapi sebenarnya nggak di ini juga kan kelihatan ini ada 4 kotak, 1, 2, 3, 4 udah kelihatan di satu gitu. Iya, Kak. Nggak, tadi ketutupan merah-merahnya, Kak. Nggak Oh ini. kelihatan. Oke. Oke, udah paham 60 Joule. Sekarang proses BC, mana BC? BC, wah ini mah dibalik atuh. Jadi ini negatif ya. Heeh. Berarti luas grafik aja, luas kotak, berarti kan luas yang persegi panjang. Nah, luas persegi panjang ini tidak lain 30 ya. 30 30. panjang kali lebar. Lebarnya kan 3, min 3 berarti. Min, Min ke min kiri 9. kan. Jadi min 90. Ini 60 Joule. Ini min Min. 90 Joule. Nah, kerja oleh sistem dalam satu siklus jumlahin aja ini ditambah ini. Jadi min 30 Joule. Oke, total kalor yang diterima dalam satu sistem satu siklus. Ingat kalau satu siklus apa yang nol? Delta E-in-nya, Kak. Ya, itu udah saya kasih rumus cepat. Oke, Kak. Berarti I sama dengan W. Q sama dengan W. Berarti total kalori yang diterima oleh sistem gas itu adalah min Min 30. 30 Joule. Min 30 artinya apa?
Min itu artinya apa? Min. Berarti melepas ya, Kak? Melepas atau kehilangan. Kalau energi itu kehilangan. Oke, banget. Nah, jadi si kalornya, si sistemnya, sistem gas ini akan kehilangan energi atau melepaskan energi sebesar 30 Joule. Oke, Kak. Paham sampai sini? Paham, Kak. Alah, mantap ini Mbak ya. Paham semua ini Mbak ya. Wah, ini rame nih. Akhir-akhir udah rame. Ini dia. Nah, ini biasanya siklus apa ini? Siklus Carnot atau bukan ya? Bukan. Bukan, karena ini bukan adiabatis. Nah, pertanyaannya apa nih? Apakah gas tersebut gas monoatomik, diatomik, atau poliatomik? Nah, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dari sini? Nyari apa dulu nih? Monoatomik, diatomik, poliatomik, pembedanya apa? Pembedanya apa? Yang itunya, Kak, CV, C. Ya, gamma nih berarti ya. Gamanya, CP per CP. CV per CV. Betul, kalau monoatomik itu berarti 5 per 5 per 2. 3. Oh iya, 5 per 3, Kak, ya Allah. Nah, kalau diatomik berarti 7 per 7 per 2. 5. 7 per 5. Kalau poliatomik selain inilah. Selain itu, intinya itu. Karena kan lebih rumit gitu. Oke, poliatomik nggak diajari. Oke, nah berarti kita harus tahu dulu ininya, ngecek proses D ke A ini aja. Proses D ke A kan ini adiabatik. Karena ini V sama tekanan, berarti P apa ini? PD VD gamma sama dengan PA VA gamma. Jadi gimana? Ada ya? Sebenarnya udah saya bahas ya di sana. Iya, Kak. Ujung-ujungnya ketemu nanti gamanya adalah 5 per 3. Oh, ini mah udah pas banget. Udah ada tinggal dibuka. Ya, jadi gamanya itu 5 per 3 hasil dari ini teh. Nah, 5 per 3 kan udah ketahuan mana tadi. Ini ya si mono, berarti ini si mono. Iya, Kak. Nah, oke. Oke. Oke, kita lanjut ke efisiensi. Sebentar. Nah, oke. Nah, efisiensi adalah ini harus dihitung dulu berarti ya, agak panjang ya. Efisiensi itu adalah nggak apa-apa, untungnya udah saya tulis ya. Kalau nggak ditulis mah harus ditulis di sini ya. Iya. Wah, enaknya udah pernah kita tulis. Jadi kan bisa dicek. Tinggal ini aja, efisiensi itu kan 1 atau W ya, W per H atau 1 min kilo per kH. Nah, gitu kan. Nah, kilo sebenarnya kita harus ngebandingin dulu kilonya dan kH-nya di mana. Ayo, itu aja pertanyaannya. KH pasti di mana? KH. Ini kata kunci. Jadi kalau dalam siklus, ingat, ini harus tahu kalau dalam siklus. Harus tahu. Saya kasih clue, kasih kata kunci. Ingat, kalau dalam siklus ini kan ada 4 proses. Iya, Kak. Nah, ini adalah paham nggak? Kurang, Kak. Kurang apa? Kurang paham yang Q-nya 0 itu. Nah, Q yang 0 ini adalah proses BC dan DA. Kenapa 0? Oh, karena dia adiabatik ya, Kak? Yes, betul. Jadi intinya, kalau dalam satu siklus itu pasti ada adiabatik, itulah intinya. Oke, Kak. Nah, karena nanti bakal 0 si pinggirnya gitu ya. Nah, sekarang Q yang masuk, ingat nih, Q yang high, sebenarnya ini kan bakal dihitung ya. QH nanti N, CP delta T, QL, N, CP delta T gitu kan. Karena kan ini prosesnya isobar dua-duanya kan.
Iya, Kak. Nah, nanti Q-nya kan pasti rumusnya adalah N CP delta T kan. Cuma nanti problemnya delta T-nya kalian hitung. Adanya hitung cari masing-masing ya. Bakal beda. Iya. Nah, untuk ini, untuk cara cepatnya, QH itu adalah lihat yang si volumenya membesar. Berarti ini pasti di sini nih, Q high. Oh. Kalau ini Q low, ingat, dia kan volume mengecil. Sesuai ini aja, VVNRT. VVNRT. Oh iya. Kalau V-nya apa ini? V-nya mengecil, berarti T-nya apa? T-nya Mengecil T-nya juga. juga. Ini searah lurus. Nah, akibatnya triknya, cara cepatnya gitu ya. Jadi Q low itu pasti yang bawah, yang ini. Q high itu pasti yang atas. Oke, Kak. Itu udah saya kasih kata kuncinya. Kuncian, Kak. Oke, paham? Paham, Kak. Oke.